disebut kecelakaan tuh kurang tepat gitu. Karena dua-duanya dalam kondisi sadar. Kalau nggak ada triggernya mungkin less likely untuk melakukan sesuatu itu. Tapi semakin besar triggernya, semakin besar chance untuk melakukan hal itu. Kata sayang dan kata cinta itu dibungkus dengan berhubungan. Itu sebenarnya bukan bentuk tanggung jawab. Itu Nah. sebenarnya bentuk menutupi aib ataupun kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Iya. Kalau pernikahannya tidak sah, maka sepanjang usia pernikahannya itu anaknya berzina dengan pasangannya. Ketika seseorang perempuan menikah, justru pada saat dia hamil, pernikahannya pun sebagian besar ulama mengatakan tidak sah. Karena setan itu memang konsepnya mengganggu sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Mau Cerita. Dan hari ini aku tuh mau cerita sebuah fenomena yang cukup berkembang dan mungkin cukup viral. Happening lah belakangan ini. Walaupun sebenarnya case ini Udah ada sejak zaman dulu sebenarnya. Iya, cuma seakan-akan naik lagi dan menjadi bahasanya kok bahasa sekarang tuh dinormalisasikan. Iya. Dan nggak tahu teman-teman mungkin tahu juga atau enggak, tapi kita akan membahas seputar MBA. Bukan title kuliah MBA ya. Bukan. Itu Master of Business Administration. No. Kita mau coba ngebahas atau ngobrolin tentang MBA. Tahu nggak sih arti dari MBA itu? Kepanjangannya nih adalah Married by Accident. Yes. Jadi meritnya by accident. Jadi pernikahannya bukan karena mau ibadah, niat ibadah, bukan karena memang ya tujuannya adalah tujuan yang baik atau gimana, tapi karena kecelakaan, karena ketidaksengajaan, sesuatu yang bukan menjadi intensi baik gitu awalnya. Seakan-akan sesuatu yang menjadi seakan-akan seperti tameng. Betul. Tapi sepertinya nggak juga ya. Tapi gitu. kalau aku pribadi ya sebagai perempuan. Tapi coba deh kita bahas. Maksudnya MBA itu seperti apa sih? Jaga-jaga aja, siapa tahu nggak ada yang paham. Maksudnya MBA itu kayak mana? Jadi MBA itu teman-teman secara umumnya menikah karena sudah keduluan hamil sebelum menikah. Jadi mungkin sudah berhubungan, kemudian hamil, tapi karena hamilnya di luar nikah, sehingga untuk menutupi rasa malu dan mungkin semacam sanksi sosialnya, menikah deh, gitu ya. Untuk menutupi aib tersebut. Aib, yes. Sebenarnya kalau dari point of view aku sebagai perempuan, aku mau disclaimer dulu nih bahwa aku kenal beberapa orang di lingkunganku yang juga MBA. Jadi sedikit banyak aku tahu pengalaman ataupun perjalanan mereka. Tidak secara full, tapi aku merasa sebagai perempuan itu bukan sesuatu yang tidak disengaja. Oke. Itu adalah sesuatu yang dan aku merasa disebut kecelakaan tuh kurang tepat gitu. Karena dua-duanya dalam kondisi sadar. Iya. Dua-duanya dalam kondisi sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Karena bagaimanapun ketika laki-laki dan perempuan berada di dalam satu ruangan dan tidak melakukan apa-apa, itu 99% mustahil. Ya, sebenarnya ini juga nyambung lagi ke video yang beberapa waktu lalu ya. Teman-teman pasti familiar juga, bongkar isi kepala laki-laki. Ini sebenarnya hubungannya ada di sini dan dampaknya bisa ke sini, teman-teman. Jadi mungkin ya, kalau kita sering dengar, startnya kan pasti pacaran gitu ya. Benar. Pacaran atau oke lah, friends with benefit. Cuma mungkin yang lebih masuk akal dan lebih kebayang mungkin pacaran lah gitu kan. Mungkin di awal hanya, kalau kita review lagi ya materi yang kemarin, ya awalnya hanya sekedar pacaran aja. Jadi kayak, yaudah kita menjalani hubungan aja, biar ada yang nemenin. Kenalan dulu ya, pasti teman-teman ingat. Kenalan dulu, terus mungkin jalan berduaan, terus mungkin romantisan, pegangan tangan, rangkul, makin naik, peluk, cium, dan seterusnya sampai puncaknya berzina. Berhubungan itu tadi, yang dampaknya bisa ke MBA ini tadi. Jadi awalnya mungkin laki-laki
karena dominannya akal, dia akan menggunakan akalnya semaksimal mungkin untuk bisa mencapai goal itu tadi, kayak the ultimate goal ya. The ultimate goalnya hawa nafsu ketika pacaran. Lalu kalau misalnya yang namanya goal, kalau sudah tercapai ya sudah. Selesai. That's it gitu kan. Akan mencari goal yang lain lagi gitu kan. Itu kalau kita ngomongin goal ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal sisi perempuannya, ya sudah apa tuh bahasanya? Sudah terjerumus dari sisi perasaannya, tenggelam bahasanya. Sudah tenggelam di perasaan ya akan susah keluarnya kalau sudah terlanjur nyebur. Iya, dan kebanyakan perempuan itu terlalu polos ya mempercayai apa yang disampaikan oleh pasangannya. Dan denialnya kan besar sekali. Ya, dan kayak enggak kok, dia nggak akan ngapa-ngapain. Dia sudah janji itu. Of course. Dia janji. Of course sudah janji. Nggak mungkin dia bilang, oh tenang aja, aku bakal berhubungan nanti ujung-ujungnya sama kamu. Kan nggak mungkin ngomong gitu teman-teman. Justru akan berbicara yang baik-baiknya. Sebaik-baiknya agar kita percaya, perempuan percaya gitu kan. Dia nggak akan ngapa-ngapain dan tidak akan terjadi apa-apa. Janji itu mudah sekali buat seorang laki-laki untuk mencapai goalnya itu. Dan yang paling sedihnya adalah efek sampingnya ya, imbasnya. Yang malu itu bukan laki-laki loh sebenarnya. Yang malu itu perempuan. Yes, karena yang kelihatan bekasnya tuh pasti di perempuan. Iya, kalau laki-laki kan mungkin cuma di sininya aja gitu ya. Cuma di kepala dan nggak ada yang tahu apakah dia masih perjaka atau tidak. Iya, sedangkan perempuan kalau dia hamil udah langsung kelihatan perutnya. Kayak mana mau nyembunyiin ya? Susah gitu kan. Jadi sebenarnya dari segala hal, aku tuh ngerasa banyak hal atau mungkin teman-teman merasa di Islam itu ternyata rambu-rambunya tuh ada ya, kelihatan nih larangannya apa, anjurannya apa, larangannya apa, anjurannya apa. Justru aku ngerasa sama seperti di video-video kita sebelumnya, apapun yang Allah larang pada akhirnya itu tuh untuk melindungi kita sebenarnya. Yes. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena setiap orang itu punya fitrah yang berbeda gitu loh, apalagi antara laki-laki dan perempuan nih. Mungkin yang kita perempuan gak masuk akal, kenapa sih kok sampai bisa ngapa-ngapain di dalam sebuah ruangan antara laki-laki dan perempuan, kita nggak masuk di akal, nggak masuk di akal kita teman-teman, karena itu bukan fitrah kita. Tapi kita harus terima kenyataannya bahwa memang setiap laki-laki akan mengarah ke sana setiap kali mereka punya hubungan dengan seorang perempuan. Yang gak berdua aja, mereka punya loh intention atau niat ke arah sana. Iya. Apalagi yang cuma seruangan berdua, gak ada yang lihat. Terus misalnya, menurut kalian gak ada yang lihat, padahal kiri kanannya malaikat. Iya, misalnya apalagi perempuannya, sorry itu saya ya, misalnya cantik. Terus secara fisik luar biasa bagi laki-laki. Bodinya mantep dah, gitulah. Mantep banget pokoknya, misalnya gitu. Ini ya, maksudnya berpikir rasional, laki-laki itu visual banget teman-teman. Betul. Dan laki-laki itu bisa melakukan sesuatu kalau ke-trigger. Kalau nggak ada triggernya mungkin less likely untuk melakukan sesuatu itu. Tapi semakin besar triggernya, semakin besar chance untuk melakukan hal itu. Benar. Untuk berhubungan itu tadi. Misal tadi, triggernya apa pertama? Triggernya misalnya, trigger awalnya cantik. Trigger awalnya secara fisik menarik sekali buat laki-laki. Trigger berikutnya apa? Misalnya secara jarak dekat. Trigger berikutnya apa? Berduaan di ruangan misalnya. Nggak usah berduaan di ruangan. Di ruangan yang ramai, kalau dia bisa dalam satu ruangan aja, itu tetap sebuah trigger teman-teman. Kita pakai contohnya Nabi Yusuf aja teman-teman. Oh iya. Nggak usah jauh-jauh. Semua Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi Yusuf, bayangin, si perempuan ini, aku lupa namanya, Zulaikha. Zulaikha apa Zulaiha ya? Gitu. Zulaikha. Teman-teman, berdasarkan cerita, itu adalah wanita yang paling cantik. Fisiknya nggak main-main. Terkenal lah seantero wilayah itu. Bayangin kalau di Indonesia siapa sih yang sering-sering disebut kayak gitu, teman-teman ya kebayang lah. Punya namanya sendiri. Kurang lebih kayak gitulah misalnya, teman-teman bayangin gitu. Cantik, fisiknya luar biasa. Bukannya perempuan yang digoda, yang ngegodain perempuannya, bayangin. Laki-laki mana yang nggak tahan teman-teman? Betul. Nabi Yusuf aja sampai dibantu sama Allah buat biar terjaga. Kita laki-laki manusia. Bukan Nabi boy. Bukan Nabi boy.
itu se-trigger-triggernya. Iya bener. Mau kita seberiman apapun, Ustadz sekalipun. itu adalah ujian yang sangat berat buat laki-laki. Bener-bener. Bahkan kalau teman-teman juga sering deh pasti ngelihat potongan-potongan videonya Dokter Tirta. Ketika sebetulnya seorang laki-laki itu dapat trigger itu, sebenarnya apa yang membedakan kita manusia dan binatang adalah kita tuh punya akal. Kita tuh bisa berpikir. Ketika kita ke-trigger, respon apa yang ingin kita berikan dari trigger tersebut? Apakah kita mau ngikutin trigger kita nih? Seperti yang disampaikan sama Dokter Tirta, atau justru kita mengalihkan ke hal yang lain, misalnya push up, misalnya gitu, atau lari, atau itu misalnya bagus banget tuh saran Dokter Tirta. Olahraga atau apa, main game, apa segala macam, sehingga trigger yang kita alami itu pelan-pelan tuh mulai apa tuh? Berkurang lah setidaknya, dan kita tidak menuruti hawa nafsu itu karena hawa nafsu itu nggak akan ada habisnya, dan kalau kita turutin terus ya nggak akan ada selesainya gitu loh. Iya, jadi kalau kita ngomongin trigger ini sebenarnya bukan siapa yang paling bisa menghindar dari trigger-trigger itu atau menghadapi trigger. Sini triggernya mana semuanya, gua hadapi. Justru kita disaranin sama Al-Quran untuk menjauhi trigger-trigger tersebut. Karena kalau triggernya kita sudah kena, itu sangat berat sekali. Iya, betul. Justru kita udah dikasih tahu duluan. Nah, trigger ini kalau kita bisa ngelihat dalam Quran, itu menjauhi zina. Berarti sama dengan menjauhi trigger. Gitu kan. Menjauhi trigger misalnya kayak gimana? Ada perempuan, kita tundukkan. Sehingga kita tidak tertrigger. Ya kan? Tadi misalnya ada di satu ruangan gitu ya, cuma berduaan misalnya pakai case yang tadi. Untuk menjauhi triggernya, ya udah kita nggak berduaan di dalam satu ruangan. Misalnya. Atau misalnya trigger kita tertarik sama seseorang, terus kemudian kita ada kepikiran untuk memulai chat gitu ya, mau chat. Biar tidak tertrigger, maka tidak dilakukan chatnya. Menjaga. Karena kebanyakan bahasa apa ya, kata sayang dan kata cinta itu dibungkus dengan berhubungan. Justru kalau memang kita sayang dan cinta, ya menjaga. Ya. Kalau memang akunya sayang, justru menjaga hubungannya. Gitu. Bukan jadinya malah berhubungan. Gitu. Kalau memang mau berhubungan, ya halal dulu gitu. Menjaga di sini tuh maksudnya justru menjaga untuk tidak memulai hubungan sebelum waktunya, tidak memulai hubungan sebelum benar-benar sudah halal gitu maksudnya. Iya, makanya kalau misalnya kita sayang dengan teman-teman kita gitu ya, dalam hal ini misalnya belum menikah, kita sayang dengan teman-teman kita, terutama yang perempuan, buat laki-laki ya, yaitu menjaga jarak. Kita bersikap baik aja sama perempuan itu bisa salah loh teman-teman. Kita mungkin ya ngerasa nggak kenapa-kenapa, ya memang harus bersikap baik kan gitu loh ke semua orang. Tapi itu bisa menjadi sangat meaningful dan tertrigger perasaannya perempuan. Kalau kita misalnya laki-laki tertrigger hawa nafsunya. Kalau perempuan tertrigger perasaannya. Benar. Biar kita menjaga biar perempuan tidak tertrigger, maka jangan sampai kita bermain-main dengan perasaannya untuk laki-laki. Untuk yang perempuan, biar kita nggak men-trigger hawa nafsunya laki-laki, ya kita menjaga aurat misalnya. Menjaga hubungan gitu kan. Itu ya balik lagi kalau kita ngomongin MBA, walaupun mungkin kita secara norma di Indonesia ya, itu kan pasti sudah lama sesuatu yang mungkin tabu atau mungkin kita kesannya negatif gitu kan di masyarakat kita. Tapi lama-kelamaan kalau kita melihat sosial media belakangan ini, itu malah menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Gitu loh. Normalisasi itu adalah sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak biasa menjadi biasa. Kalau itu normalisasinya adalah sesuatu yang baik, it's a good thing gitu loh. Tapi ini masalahnya adalah menormalisasikan sesuatu yang ternyata tidak baik. Betul. Gitu. Sehingga orang-orang lain merasa dan menganggap bahwa ketika dia punya hubungan, lalu dia juga hamil di luar nikah, maka bentuk pertanggungjawabnya adalah menikah dengan si bapak dari anak itu. Padahal sebetulnya, apakah lantas menikah setelah hamil di luar nikah itu sebuah tanggung jawab? Justru sebenarnya bentuk tanggung jawab itu sudah ada sebelum kita memulai hubungan itu sendiri. Jadi sebelum kita berniat nih untuk menghamili atau semacamnya, itu bentuk tanggung jawab loh untuk tidak melakukan.
Karena kalau akhirnya menikah setelah hamil, itu sebenarnya bukan bentuk tanggung jawab. Itu sebenarnya bentuk menutupi aib ataupun kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Iya, sebagai pelindung aja ya. Sebagai pelindung. Cover. Dan akhirnya niat menikahnya jadi salah. Niat menikahnya bukan karena mau beribadah ataupun bukan murni karena Allah, tapi karena untuk menutupi kesalahan yang pernah ada sebelumnya. Dan yang paling mengerikan adalah teman-teman, kalau anak yang dikandungnya adalah anak perempuan, selamanya sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan nasab dari ayahnya. Hanya secara biologis saja? Secara biologis betul anaknya, tapi secara nasab dia tidak akan dapat. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ketika suatu saat anak perempuan itu menikah, ayahnya itu tidak bisa menjadi wali. Kalau ayahnya yang menjadi wali, maka pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, maka sepanjang usia pernikahannya itu anaknya berzina dengan pasangannya. Tidak dihitung sebagai sebuah amal ibadah. Tidak sah pernikahannya soalnya guys. Karena pernikahannya tidak sah. Belum sah. Belum sah. Terus gimana caranya biar sah? Harus pakai wali negara. Dari negara ya. Harus pakai wali dari negara. Nggak bisa diwalikan oleh ayahnya. Bayangin guys kalau kita nggak tahu masalah itu. Parah. Itu kita nggak tahu kalau ternyata misalnya anak yang jadi dari apa tuh? Dari kasus MY itu tadi ternyata berzina sama seseorang yang dianggap suaminya. Padahal mungkin secara agama tidak sah. Ngeri banget. Itu baru contoh pertama. Contoh yang kedua adalah ketika anak perempuan ini wafat, kan biasanya di batu nisan Fulanah binti Fulan. Nanti itu nggak bisa tuh dibikin Fulanah binti Fulan. Hanya bisa Fulanah binti ibu Fulanah. Oh, padahal biasanya kan binti bapaknya. Bin atau binti ya. Binti bapaknya ini nggak bisa ya. Bin atau binti bapaknya. Sekarang hanya bisa binti ibunya. Dan bahkan yang paling mungkin gongnya adalah ketika nanti di padang mahsyar, ketika semua orang dikumpulkan, semua orang itu akan dikumpulkan sesuai dengan nama dia binti bapaknya. Misalnya nih kayak aku, Fahirah binti ayahku gitu. Kamu binti kamu bin. Lutfi bin ayahmu, aku binti ayahku. Nanti anak itu di padang mahsyar akan dipanggil Fulanah binti ibu Fulanah. Bukan ayahnya. Bukan ayahnya. Padahal harusnya semuanya ayah ya. Padahal harusnya semuanya ayah. Kenapa? Karena itu tadi nasabnya tuh terputus sampai kapanpun tidak akan memiliki nasab ayahnya. Jangka panjang banget. Jangka panjang banget. Dan kalau kondisi perempuan itu sedang hamil sebetulnya itu tidak boleh dinikahi pada saat hamil. Jadi justru perempuan tersebut harus melahirkan dulu anak yang dikandungnya. Baru setelah itu dia menikah. Mau itu menikah dengan ayahnya si anak atau menikah dengan orang lain yang bukan ayahnya si anak, itu kembali ke pilihan masing-masing. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika seseorang perempuan menikah justru pada saat dia hamil, pernikahannya pun sebagian besar ulama mengatakan tidak sah. Oh ya? Ya. Kalau masih mengandung? Kalau masih mengandung. Hanya karena itu tadi ya, misalnya alasannya ya biar nggak malu, menutupi aib dan segala macam ya. Iya. Misalnya ketahuan nih, tanggung jawab nikahin anakku sekarang misalnya kayak gitu ya. Contoh lain ya, semoga bukan di kita ya, naudzubillahi min dzalik gitu. Kalau kita kan sekarang banyak soalnya ya film-film yang tentang itu, walaupun menurutku aku ambil positifnya adalah ini contoh dampaknya kalau misalnya hamil di luar nikah, sehingga harapannya itu adalah kita teredukasi sebenarnya teman-teman. Dan menghindari hal tersebut. Iya, lihat bukti nyatanya. Bayangin teman-teman, misal ada kejadian ternyata ini dialami oleh seorang siswa yang masih muda sekali teman-teman. Sebenarnya dia tidak siap untuk berumah tangga misalnya. Tapi memang secara fisik sudah puber dan sudah mengandung. Sudah bisa hamil. Sudah bisa hamil ya. Dan si laki-lakinya sudah bisa menghamili gitu kan. Karena organ reproduksinya sudah bekerja dengan baik. Iya, gitu. Both of them sudah balik gitu ya. Bayangin teman-teman, tapi secara fisik sebenarnya belum siap mengandung, tapi mau nggak mau kejadian karena accident itu tadi. Dampaknya untuk menutupi malu tadi, satu, mau nggak mau harus menikah untuk menutupi rasa malunya. Tapi nikahnya karena keterpaksaan. Dengan terpaksanya harus menikah karena menutupi kesalahan,
finansialnya nggak tahu gimana. Jadinya merepotkan kedua belah pihak, terutama orang tua ya kan. Terus secara psikis, secara kesiapan menikah belum siap, loh, makin stres dong. Kayak ya terpaksa kan, karena terpaksa menikahnya. Jadi bayangin sudah harus menikah, belum tentu tadi sah, terus harus menjalani rumah tangga. Lah rumah tangga kalau belum siap kayak gimana guys? Goyah. Makanya kenapa banyak berita kalau misalnya MBA itu rata-rata banyak yang udah 1-2 tahun menikah cerai. Iya. Ya karena dimulai dengan sesuatu yang tidak disiapkan. Betul. Dan karena keterpaksaan, karena mau nggak mau. Benar. Jadi tidak ada apa bahasanya? Tidak ada usaha atau minim usaha untuk mempertahankan rumah tangga tersebut. Jadi sebatas hanya menutupi aib saja. Ngeri nggak sih dampaknya guys? Iya. Karena sanksi sosialnya pun juga besar sekali gitu kan. Di Indonesia sudah normanya seperti itu. Tapi kalau di luar itu sangat berbeda sekali memang. Ya karena bisa jadi secara faktor agama value-nya sudah tidak dijalankan. Benar-benar. Walaupun kita yakin sih sebenarnya pasti semua agama juga mengajarkan untuk tidak berbuat demikian. Betul. Karena itu adalah sesuatu yang buruk. Nggak perlu dilihat agamanya apa atau apa. Itu adalah sesuatu yang tidak semestinya dilakukan gitu loh. Karena dampaknya memang sangat buruk. Dalam hal fisik kurang bukti apa lagi sih? Gitu kan. Iya. Secara psikis juga kurang apa lagi gitu kan buktinya. Jadi dan ternyata banyak juga data ya Beb. Jadi ada data teman-temannya aku bacain ya dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Hasto Wardoyo. Jadi menekankan pentingnya pendidikan seksual. Hal itu menyusul temuan 50.000 anak teman-teman menikah dini karena mayoritas hamil di luar nikah. Padahal sebenarnya gini nih, ada kan batasan umur anak nikah misalnya sekarang berapa ya? Aku lupa 19, 18, yang perempuan 20 tuh, gitu ya. Yang perempuan kalau nggak salah 21. Iya, tapi mau nggak mau mereka harus dapat dispensasi menikah. Jadi kayak sebenarnya dia masih di bawah umur, tapi dapat dispensasi bisa menikah karena alasan hamil di luar nikah. Coba bayangin teman-teman, dampaknya bukan cuma kita doang, seorang diri atau cuma berpasangan itu ya, laki-laki dan perempuan. Tapi seluruh keluarganya, bisa jadi lingkungannya, ya kan? Iya, sebenarnya juga aku tuh lebih juga mau menekankan ke teman-teman yang perempuan bahwa kita tuh jangan terlalu polos sama apa yang disampaikan sama laki-laki selama dia belum menjadi pasangan halal kita sebenarnya. Selain polos sebenarnya jangan denial teman-teman. Betul. Aku rasa pasti teman-teman juga banyak yang mungkin juga dapat sebenarnya hal-hal tentang seperti ini tapi nggak percaya, nggak denial. Karena masih banyak loh Beb. Nggak percaya jadi denial. Iya, nggak percaya jadinya denial gitu kan. Dengan apa yang dia dapatkan tentang hal ini gitu. Karena banyak juga yang masih bertanya, katanya kalau pacaran atau berhubungan seperti ini ya, sampai ke arah situ, katanya perempuan yang dirugiin. Yang kayak gimana sih maksudnya? Denial di situ. Karena bahasanya belum merasa dirugikan. Karena belum terbukti. Tapi jangan sampai harus terbukti dulu baru ngerasa dia dirugikan. Karena kalau sudah dirugikan, udah nggak bisa kembali lagi bahasanya. Iya benar. Sudah harus menanggung dampaknya gitu loh. Benar. Jadi emang sebenarnya kita yang perempuan itu justru harus pinter-pinter sama omongan laki-laki di luar sana. Kalau misalnya nih ada yang ngomong sama teman-teman, tenang aja, aku nggak akan ngerusak masa depan kamu, aku nggak akan ngapa-ngapain kamu, aku pasti bisa ngejaga diri aku buat ngejagain kamu sampai nanti kita halal. Itu setan ketawa-ketawa teman-teman. Itu malaikat bingung mau nyatet apa deh. Itu setan sekarang kan gini, kalau udah percaya naik nih level gue. Karena setan itu memang konsepnya mengganggu sedikit demi sedikit. Ya kan? Iya. Jadi nggak langsung tangga yang paling atas. Iya. Harus satu anak tangga dulu untuk ngehasut gitu ya. Iya. Satu anak tangga berhasil, naik lagi. Kalau belum berhasil, fokus dulu di sini. Gimana caranya biar tetap naik nih ke anak tangga berikutnya. Kalau udah berhasil naik, baru naik lagi gitu. Dan aku yakin pasti setiap teman-teman yang nonton itu pasti deh pernah dengar cerita atau punya mungkin orang yang dikenal dari lingkungannya atau mungkin dari lingkungan lain. Pokoknya pasti teman-teman tahu orang yang pernah mengalami hal yang demikian pasti akan mengalami proses yang sama juga. Maksudnya tuh dimulai dari hal-hal yang sederhana sampai akhirnya puncaknya
mereka bisa berdua dan akhirnya MBA, itu tuh pasti sesuatu yang tidak langsung terjadi gitu loh teman-teman. Tapi semua tuh dari step by step gitu istilahnya. Sehingga sebenarnya kita tuh cuman perlu patuh sama apa yang Allah larang. Itu aja deh. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang perempuan patuhnya apa? Menutup aurat, menjaga auratnya. Yang laki-laki patuhnya apa? Menundukkan pandangannya. Harus kerjasama, guys. Jadi sebenarnya dua-duanya harus kerjasama. Yang laki-laki pun juga menekan hawa nafsunya dengan tidak usah mencari trigger tersebut. Yang perempuan pun juga berusaha untuk mengurangi trigger tersebut dengan itu tadi, apa yang Allah perintahkan untuk menutup aurat dan semacamnya. Jadi sebenarnya edukasi ini tidak berlaku hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Dan buat yang laki-laki, coba deh dipikir 2 kali sebelum kalian menghamili anak orang. Kalian tuh mandinya udah bersih apa belum? Maksudnya gini, maksudnya adalah ketika kita hamil teman-teman, terutama yang perempuan ya, yang hamil kan yang perempuan doang nih. Di luar nikah ya? Di luar nikah ya, case-nya di luar nikah. Itu hamil itu bukan hanya sekedar, menikahnya itu tidak serta-merta menjadi jalan keluar loh teman-teman. Tapi bayangin rasa malu, beban yang teman-teman pikul, ketidaksiapan lahir dan batin yang justru terpaksa teman-teman harus alami di usia yang mungkin masih sangat dini. Mau nggak mau dijalani itu. Atau kalaupun usianya sudah tidak sedini itu, ya sanksi sosialnya yang besar. Dan itu bukan sesuatu yang perlu di-support. Karena kalau kebanyakan orang yang MBA atau hamil di luar nikah disupport, tetap disupport in a good way, akhirnya orang lain merasa gue pasti akan dapat support sih dari orang-orang kalau gue ngumumin ini. Jadi gue nggak apa-apa deh berhubungan. Jadi gue nggak apa-apa deh, atau misalnya oke, nggak apa-apa deh kita kayak gini. Dan akhirnya jadi dinormalisasi. Maksudnya adalah aku bukan lagi melarang teman-teman yang nonton untuk memberikan support secara mental ke orang yang sudah kadung hamil di luar nikah. Tapi bijaklah dalam bersosial media. Ketika kita melihat berita yang demikian, kita bisa langsung skip. Karena sebetulnya dengan semakin banyak support yang didapatkan oleh seseorang itu, akhirnya orang lain yang melihat merasa itu sesuatu yang normal dan merasa dia tetap akan dapat support seperti halnya orang tersebut. Jadi sebenarnya silahkan mensupport pada sesuatu yang teman-teman nilai itu sesuatu yang baik. Tapi once teman-teman melihat itu sesuatu yang tidak baik, teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah skip aja. Daripada kita salah-salah ngomong, daripada misalnya nih kalau kita ngingetin di komen atau di DM kan belum tentu orangnya bisa terima dan semacamnya gitu kan. Jadi ya udah, kita skip aja gitu. Sebenarnya lebih ke kayak gitu sih, karena kasihan sebenarnya yang perempuan kalau harus ngalamin itu. Iya. Jadi teman-teman, terutama yang buat yang perempuan, kalian nggak perlu ngalamin dulu sebelum kalian nyesel. Nggak perlu teman-teman. Dan penyesalan itu seumur hidup, benar. Iya, dan itu sangat jangka panjang sekali. Tidak mempengaruhi kalian saja, tapi bisa jadi keturunan dan keluarga. Jadi teman-teman mungkin sebagai penutup, kalau kita ngomongin soal MBA, Married by Accident, pastikan kalau kita ngomongin soal menikah, menikahlah karena memang sudah punya niat yang besar karena Allah, niat untuk ibadah, bukan karena menutupi malu atau aib, bukan karena alasan yang lain. Karena menikah bukan menjadi jalan keluar dalam hal ini. Dan kalau memang kita sebagai manusia punya kesalahan, yang pasti punya kesalahan, maka jalan keluarnya adalah bertobatlah dan memperbaiki diri. Karena kalau memang menikah karena keterpaksaan seperti dalam contohnya hal ini, itu bukannya menjadi jalan keluar, tapi malah menyebabkan atau memunculkan potensi masalah yang lain di dalam pernikahan atau rumah tangga itu sendiri. Dan juga perihal merasa akan bertanggung jawab setelah hamil di luar nikah. Sebenarnya menikahi orang yang dihamili itu bukan bentuk tanggung jawab. Kalau mau dibilang bentuk tanggung jawabnya adalah justru sebelum melukai
perempuan yang kamu hamili. Karena setelah kamu hamili, kamu bukan bertanggung jawab, tapi kamu cuma berusaha untuk mengobati luka yang dia terima dari kamu. Dan menanggung bebannya. Gitu. Jadi bijaklah dalam menjadi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah puber. Karena masa-masa puber itu mungkin masa-masa yang kita cenderung sulit mengontrol diri kita, cenderung sulit mengendalikan hawa nafsu kita, tapi justru pelajarilah rambu-rambu apa yang kita punya dan apa sebab akibat dari pelanggaran rambu-rambu tersebut, sehingga kita insya Allah bisa lebih berhati-hati lagi ketika kita akan melakukan sesuatu ke depannya. Iya. Dan untuk mengurangi trigger-trigger yang tadi, sehingga kita tidak terjerumus, maka alihkanlah dengan sesuatu yang lain selama itu positif. Melakukan hobi, olahraga, belajar, ikut kelas online atau kelas offline, punya komunitas, dan lain-lain, sehingga potensi-potensi untuk jatuh ke dalam trigger tersebut itu berkurang. Gitu aja sih kayaknya pembahasan kita soal MBA kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan mudah-mudahan jangan lupa untuk selalu minta sama Allah supaya Allah selalu jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak keturunan kita untuk jauh dari hal-hal yang berbau maksiat. Oke, gitu teman-teman. aja. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Kira-kira kita bahas apa lagi? Teman-teman boleh komen di bawah. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman ataupun cerita-cerita serupa, boleh juga ceritain di bawah karena kita baca semuanya. Atau pendapat-pendapat yang lain, anything, insya Allah kita baca semua ya. Ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian nonton kita, jangan lupa tag di sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.